Yo, balik lagi di Anima Satria ya. Hari ini kita akan memberikan tulang kepada model ini ya. Berikut dengan IK-nya ya, inverse kinematiknya. Nah, ini model tidak ada tulangnya ya. Jadi hanya ini saja, objek saja. Nah, kita akan memberikan tulang kepadanya ya. Pertama adalah untuk memberikan tulang kamu bisa pakai yang namanya Shift A. Lalu armatur ya, nah seperti ini. Lalu kamu bikin semuanya ya, dibikin kayak tutorial yang sebelumnya ya, pernah ada tutorialnya. Nah, atau misalnya kamu bisa pakai plugin yang ada di Blender, namanya Rigify. Ini adalah untuk mempercepat modeling ya. Caranya untuk membuat untuk memakai Rigify ini adalah kamu harus masuk ke preference. Nah, lalu di add-ons klik aja rig namanya. Nah, di sini ada rigging Rigify ya. Kamu tinggal dicentang aja. Nah, setelah dicentang ya, kamu bisa close ini. Lalu kamu bisa pencet Shift A ya. Setelah itu, nah di sini sudah ada sekitar 4 pilihan ya tuh. Kamu bisa milih tulangnya tulang burung, kucing ya, yang lain-lain. Atau misalnya yang basic ya, atau misalnya apa, di sini ada macam-macam ya. Kita pakai yang human meta rig aja ya, biar lebih lengkap. Klik. Jadi ini sudah ada tuh, udah sepaket ya. Tapi ini masih belum ada IK-nya. Nanti kita akan tambahkan IK-nya ya. Setelah itu kita ini ya, kita scale up dulu di sini. Jadi kita perbesar, disesuaikan. Oke, sudah ya. Kalau sudah, nah ini bagian dalamnya nggak kelihatan ya. Cara untuk melihat bagian dalamnya, kamu bisa masuk ke tulang ini, ke bone, lalu viewport display ya. Di sini ya, di sini ya. Jadi masuk ke object data properties, viewport display. Di sini ada yang namanya in from. Kamu centang aja. Nah, sekarang bakal kelihatan ya. Sekarang tinggal disesuaikan dengan si objeknya ya, posisi objeknya. Nah, pertama human meta rig ini dia dia ini basicnya adalah perempuan ya. Jadi dia di sini ada beberapa tulang dada ya. Jadi harus kita delete dulu nih. Kita masuk dulu ke tab ini, tulang dadanya kita delete ya, karena modelnya laki-laki ya, kita delete. Nah, setelah itu di sini juga ada muka nih ya. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin mukanya bisa ya di sini ya. Tapi karena kalau misalnya saya ngerig muka itu jadi makin lama gitu ya, karena harus disesuaikan kan dengan hidung dan yang lain-lainnya, dan ini juga nggak ada hidungnya gitu ya. Nah, jadi sama saya bakal delete ya. Kamu bisa delete. Nah, lalu sisakan ininya satu ya, sisanya bisa kamu delete. Tapi kalau misalnya kamu pengen mukanya di rig juga, gak usah di delete. Tapi resikonya si tulang-tulang muka itu harus disesuaikan dengan karakter kamu. Oke, dan itu pasti makan waktu ya, jelas. Klik bones-nya di delete. Oke, nah sekarang tinggal disesuaikan dengan objeknya ya. Nah, ininya disesuaikan, dipaskan. Nah, kalau misalnya kita bikin kayak gini ya, lalu yang kirinya juga kayak gini, ini pasti akan bikin jadi sangat lama ya. Cara mempercepatnya kamu bisa klik ini nih ya. Di sini ada yang namanya x-axis mirror. Jadi di bagian sini ada yang namanya x-axis mirror. Gunanya adalah kalau kamu ngeklik ini, kamu ngeklik yang kanan, yang kiri juga ikut ya. Jadi coba diklik. Nah, kalau sudah, kita coba digerakin. Nah, sekarang sama ya. Nah, di sini ini akan sangat lama sekali ya. Jadi mungkin bakal saya skip. Yang pasti ini harus disesuaikan dengan si karakternya ya, posisi karakternya. Nah, ini semuanya harus pas, tangannya harus ada di tangan, seluruh jari-jarinya pun harus ada di jari ya. Mungkin jadi akan saya skip aja ya bagian sini. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk bagian ininya di delete aja ya. Nah, ini adalah bagian tulang. Kalau cewek kan harus ada hak dan yang lain-lainnya, kita delete aja ya. Lalu tinggal disesuaikan sisanya dengan si objek ini. Oke.
Oke ya, sudah selesai ya. Jadi semuanya sudah ada di posisi yang pas ya. Nah ini paling lama ini nih ngerig jarinya ya, karena wah ini ribet ya, kecil-kecil dan harus satu-satu ini ya. Nah ini akhirnya sudah selesai. Setelah ini kita bakal kasih IK-nya ya. Nah pertama kayak yang tutorial kemarin kita bikin di sini IK-nya ya satu. Nah kayak gitu. Ya setelah itu seperti biasa kita kasih yang si ininya itu di edit mode ya, di edit mode. Nah, di edit mode kasih namanya IK target ya, kasih nama ini teh kanan ya. Nah jadi kita kasih, soalnya nanti tangan kanan sama kiri susah ya, ini bakal berpisah ya, jadi agak susah. Jadi untuk ini, khusus untuk ini kamu harus spesifik ya, kasih namanya kanan atau kiri, soalnya kalau sama nanti susah nyari di constraint itu ya, namanya itu. Nah di sini setelah itu di bagian sininya seperti biasa di clear parent ya, lalu deformnya dimatiin. Nah biar terpisah begitu ya. Ini nanti lah ya, ini jangan dipisah ya. Nah seperti ini. Setelah itu di sini juga kamu kasih juga ya. Nah ini namanya kasih nama dulu, kanan kirinya dulu, right, kni ya, pol ya. Kenapa? Soalnya ini kan di lutut dan ini bakal jadi pol targetnya nih. Jangan lupa deformnya dimatiin, kamu geser. Belum di clear parent, saya lupa ya. Nah, kita simpan di sini ya. Nanti juga lakukan ke yang sebelah kiri ya, soalnya kalau ini harus satu-satu nih ya. Dan setelah itu kasih juga di sini ya. Nah, extrude juga ya, out P, kita clear parent ya, clear parent, lalu deform dimatiin. Ini tuh di sini kita kasih nama right ya, right tangan ya. Oke, sip. Lalu di sini juga ya, nah, di sini juga dikasih ya, jadi sama, mirip sama kayak yang kaki ya. Nah di sini kasih apa tadi ya, di clear dulu parennya, lalu di deformnya dimatiin, kamu geser ke sini ya. Nah, lalu kasih di sini tadi teh R ya, R ya, ini teh right, siku aja, kasih siku ya. Nah kayak gini lah, ini untuk pol ya, pol. Oke, sudah dikasih nama ya. Nanti lakukan juga pada yang posisi kiri ya. Jadi posisi kiri juga sama ya. Silakan dilakukan, saya skip ya videonya. Oke. Oke, sekarang bagian kanan dan bagian kiri sudah dibuat ya. Jadi kanan sama kirinya sudah dibuat, sudah diberi nama juga sama ya. Misalnya yang ini kita kasih nama R lutut, yang ini kita kasih nama L lutut ya. Jadi semuanya sudah sepasang. Ada right kanan dan ada left kiri ya. Sekarang kita tinggal masukin bones constraint-nya saja ya. Yang dikasih bones constraint bagaimana aja, ini ya. Nah kita coba dari kaki dulu ya. Ini kaki kita klik lalu masuk ke pose mode ya. Oke, saya kasih ini ya shortcutnya biar kelihatan kalau saya ngeklik apa. Oke, kalau sudah ya, ini deformnya dimatiin ya, jangan ya, soalnya bagian ininya ya. Nah sekarang udah gitu masuk ke add bone constraint, lalu inverse kinematic ya. Nah kalau sudah di sini targetnya adalah metarig. Metarig itu apa? Nah metarig itu adalah ya ini nih, rangka-rangka ini tadi kan kita masuk ini metarig ya. Nah jadi ini nama kumpulan tulang-tulang ini, bone-bone ini adalah namanya metarig. Lalu bone pertama adalah tadi apa? Si ini teh
si apa yang di bawah ya, RIK ya. Jadi write IK target ini satu. Klik. Oke. Lalu ke po target ya. Po targetnya apa? Metarik ya, karena ada di objek ini juga. Lalu bondnya kita kasih R lutut. Nah, jangan takut kalau misalnya kayak gini ya posisinya. Nah, tinggal nanti kita puterin aja ya. Ini ya yang harus diganti pertama adalah po angle-nya ya. Kita benerin. Nah, posisi po angle-nya kita benerin. Setelah itu di chain length-nya. Chain length itu adalah si ini ngegerakin bagian mana saja. Kalau misalnya satu nih, berarti dia ngegerakin bagian ini ya. Kalau misalnya dia dua, berarti sama atasnya ya. Ini dua ya. Nah, tapi ininya berarti harus dibenerin nih. Jadi pas ya. Nah, jadi pasnya itu di min 91 atau kita ketik aja jadi min 90. Set. Oke, sudah selesai. Satu ya. Lalu bagian sininya ya. Sama kita kasih inverse kinematik juga ya. Nah, metarik juga. Cuman kalau yang tadi right, kalau sekarang jadi left. Oke. Nah, di sini ada left IK target 1. Oke, kasih lagi metarik. Ya. LIK L tadi apa? Lutut ya. Klik. Wah. Tenang. Kebalik ini bukan berarti salah, tapi chain length-nya belum dibenerin. Biar geraknya 2, 1, 2 ya. Kita benerin 1, 2. Oke. Setelah itu makasih lagi di sini udahlah 90 aja ya kayak tadi. Sip. Oke, 2 biji selesai ya. Nah, lalu kita kasih yang ini ya. Sama inverse kinematik juga. Kasih metarik lagi ya. Bondnya. Nah, sekarang itu right ya, kanan. Oke. Berarti right mana nih? R tangan. Sip ya. Lalu kita kasih lagi metarik juga ya. Bondnya kita kasih right siku ya. Wah, tas siku yang ini ya. Jangan khawatir, itu belum dibenerin chain length-nya 1, 2. Nah, ininya ganti aja langsung ke min 90 ya, karena biasanya kayak gitu tuh ya, udah pas. Oke, yang ini sama ya. Jadi kasih lagi inverse kinematiknya, metarik ya. Yang ini tadi right, yang ini left. Oke. L tangan. Sip ya. Lalu po targetnya metarik juga. Kita kasih mana L siku. Sip. Wah, jangan khawatir, chain length-nya belum diatur, itu 1, 2 ya. Kasih min 90. Sip. Nah, ini sudah hampir selesai nih. Nah, sekarang untuk memindahkan si objeknya kita memerlukan satu lagi tulang. Jadi masuk ke edit mode ya. Pencet shift A. Nah, ini adalah untuk menggerakkan semuanya nih. Ya, sekarang kita kasih scale up aja. Nah, seperti ini ya. Agak depan lah. Sip ya. Nah, kalau sudah silakan klik ini ya, tuas-tuas pengatur ini ya. Jadi ini silakan diklik, pencet shift ya. Nah, shift terakhir yang ini. Klik. Nah, kalau sudah, pencet parent, Ctrl P. Nah, jangan connected. Kalau connected nanti semuanya nempel, jadi kita pakai keep offset. Oh iya, lupa ya. Sebelum ini juga diklik nih bagian ini nih ya. Kalau ininya nggak diklik nanti soalnya semuanya juga terhubung ke sini ya. Nah, jadi ini harus diklik juga ya. Oke, lalu klik ini ya. Nah, jadi selain controller, jangan lupa ini juga harus diklik. Kenapa? Karena semua bagian tubuh itu pusatnya di sini ya, semuanya terkoneksi di tengah-tengah ini, jadi harus diklik tuh, ada ya garis-garisnya di sini. Nah, kalau sudah baru pencet Ctrl P, keep offset. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke objek mode. Kita satukan si objek ini dengan si tulang ini ya. Kita pakai jadi klik objeknya ya, klik tulangnya, kita pakai yang otomatis aja biar cepet ya.
Nah, kalau sudah, lalu kita masuk with automatic weights. Ini agak lama ya. Nah, oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba gerakin. Masuk ke pose mode, kita coba gerakin si objeknya ya, yang ini. Nah, sekarang kita nggak akan, kalau FK kan kita harus ngegerakin dari sininya ya. Nah, sekarang kita pakai IK, jadi ngegerakinnya lah pakai tuas ini aja. Kita coba. Nah, ya. Lihat, sekarang gerakannya jauh lebih enak ya. Nah, kita bisa pakai tuas ini buat ngegerakin jauh lebih gampang tuh ya. Nah, jadi nggak usah susah-susah nih. Nah ya, nanti untuk menggerakkannya juga jadi jauh lebih mudah. Ini juga sama untuk kaki juga ya. Jadi kita nggak usah ngegerakin gini ya. Kalau ngegerakin gini juga masih bisa gitu, cuman agak ribet. Nah, jadi kita bisa pakai tuas nih. Jadi pencet aja tuasnya, pencet G tuh. Ya. Lalu ininya kita klik lagi bagian tuas ini. Ya, oke. Lalu ini untuk apa? Ini untuk memindahkan objek keseluruhannya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang karakter ini sudah sempurna. Ya. Jadi materi untuk IK-nya sudah lengkap ya. Ini sudah keseluruhan tubuh, sudah diajarkan bagaimana caranya membuat inverse kinematik seluruh tubuh ya. Nah, setelah ini kita bakal mencoba yang namanya itu weight pain ya. Jadi kalau tadi saya menyatukan si objek dan si tulangnya itu ya pakai otomatis ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau misalnya untuk beberapa objek itu ya, dia itu ada kegagalan ya. Maksudnya kegagalan misalnya si objeknya yang tangan dengan badan itu misalnya terlalu rapat ya, dikasih automatic weight, dia si badan jadi nempel ke tangan ya, jadinya kacau. Nah, itu apabila terjadi hal seperti itu harus diperbaiki dengan yang namanya weight pain ya. Nah, mungkin itu akan jadi materi berikutnya. Cukup untuk materi IK ini ya. Sekian dan terima kasih. Bye.